Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nafisa, nomor induk mahasiswa 4121712, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Asal sekolah saya Madrasah Aliyah Rodotul Muqtadiin Balekambang Jepara. Alamat saya Kajen Pekalongan. Alasan saya memilih prodi ini karena setiap sendi kehidupan digerakkan yang namanya ekonomi. Dan di sini saya akan mereview hasil resume yang saya dapatkan dari sosialisasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Profil Prodi Ekonomi Syariah. Visi dan misi ekonomi syariah. Visi ekonomi syariah menjadi jurusan yang terkemukakan dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi ekonomi syariah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan, spiritual, keluasan ilmu, pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga, mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan aktivitas akademik dan pemangku kepentingan. Profil lulusan ekonomi syariah. Praktisi ekonomi, entrepreneur ekonomi syariah, analisis ekonomi syariah, penelitian muda. Kurikulum program studi ekonomi syariah. Mata kuliah utama 131 SKS. Mata kuliah peminatan pilihan 15 SKS. Total 146 SKS. Strategi belajar di perguruan tinggi. Pemateri Bapak Agus Arwani MAG, yang berjudul Kiat Sukses Belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI IAIN Pekalongan. Yang pertama, tujuan kuliah: berkeinginan menyenangkan orang tua, bisa mencari uang banyak, mencari jodoh. Kuliah investasi masa depan, pengetahuan, knowledge go, keterampilan, skill, teknik, teknikun, sikap, attitude, pengalaman, experience. Memahami cara belajar. Strategi belajar visual: gunakan gambar, peta, grafik. Visualisasikan materi dalam benak. Pahami materi lewat bacaan atau gambar. Beri warna dan gambar pada catatan. Strategi belajar auditory: dengarkan baik-baik penjelasan dosen di kelas. Terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Strategi belajar kinestetik: perbanyak latihan soal, tulis poin-poin yang terpenting. Strategi belajar kelompok:
Pilih teman belajar yang cocok. Rutinkan belajar bersama. Strategi belajar mandiri. Perbanyak latihan soal yang digunakan. Setelahnya, memahami materi, berdiskusi dengan teman. Metode membaca ada 5, yaitu survei, kuesti, read, reci, review. Catatan menulis yaitu jaga kotak mata, aktif di dalam kelas, fokus, seleksi dalam mencatat, ingatlah yang pantas untuk diingat. Teknik mengingat ada 5, yaitu grouping, gunakan irama, gunakan singkatan, visualisasi, kata sandi. Strategi menghadapi ujian yaitu cukup waktu belajar, mengetahui spesifikasi ujian, belajar kelompok, terapkan hal-hal untuk mendukung ujian seperti berdoa. Sumber penting: perpustakaan, Google Scholar, soal ujian tahun lalu, catatan kuliah terakhir sebelum ujian, menjalani ujian, kerjakan yang mudah terlebih dahulu, redakan tenaga, jawab sesuai pertanyaan, menebak, mengarang, cerdas garis bawah inti jawaban. Dan periksa penjumlahan nilai, periksa setiap pengurangan nilai dan alasannya, simpan kertas ujian. Langkah-langkah menulis: memahami materi, menulis draft awal, merevisi draft. Etika mahasiswa, pemateri Dr. Haji Suminingrat. Berjudul Berkomunikasi Berbusana. Perbedaan etika komunikasi dan berbusana. Etika komunikasi adalah norma, nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi, bicara atau tulisan di suatu masyarakat. Etika berbusana adalah norma, nilai atau ukuran tingkah laku baik kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Etika pergaulan di lingkungan kampus. Berpakaian dan bersepatu rapih di lingkungan kampus. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Mengetahui, memahami, dan melakukan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus dan berusaha tidak melanggar. Memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik tingkatan, teman setingkat, dan kakak tingkatan. Saling menghormati dan menghargai. Bertutur kata dan berperilaku sopan dan baik. Tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral. Bersedia menerima sanksi atas kesalahan yang telah diperbuat. Etika mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa sebagai masyarakat kampus atau instan akademik, golongan antar pelajar yang harus menjaga citra akademik, memberi salam terlebih dahulu. Jika berjabatan tangan, usahakan menatap muka dengan ramah dan ulurkan tangan yang tegas. Jika tidak berkenan jabat tangan, bukan muhrim, maka bungkukkanlah kepala dan ucapkan salam. Menjaga perkataan dan bahasa yang sopan. Etika pergaulan sesama mahasiswa. Saling menyapa. Jangan mengolok-olok teman. Jaga citra sebagai instan terpelajar. Jangan menyapa teman dengan julukan yang tidak disukai. Saling menghormati, saling mengingatkan,
Jangan membeda-bedakan teman. Kiat menulis karya ilmiah. Pemateri Kuat Ismanto MAG. Sumber dan cara memperoleh kebenaran. Animasi dan dinamisme. Berpikir logis dan filsafat. Agama dan kitab suci. Religion. Trial dan cross, uji coba. Tokoh berotaritas, kiai dukun dan lain-lain. Pencitraan research. Bentuk-bentuk karya tulis. Makalah, tugas kuliah. Artikel, tugas kuliah yang dipublikasikan. Skripsi, program sarjana. SE, SOSI, SAG. Tesis, program magistrasi. MM, MSI, MAG. Disertai program dokter. DR, PND, DR, PNIL. Dari banyaknya ormawan atau organisasi mahasiswa yang ada di IAIN Pekalongan, baik di dalam lingkup institut maupun di dalam lingkup fakultas, saya memilih Ormawan PMI Palang Merah Indonesia. Alasan saya memilih PMI yaitu saya ingin membantu atau meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana alam maupun bencana manusia sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.